dikalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Tiada satu pun yang dapat bertahan. Maut dikalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Anjarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu.
Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Halo, Shalom Youth, apa kabarnya? Ada suaranya nggak nih ya? Kayaknya baru 1, 2, 3, 4, baru 5 orang. Mau suaranya lebih kenceng dong, Youth harus semangat. Shalom Youth. Nah gitu ya, suaranya harus kenceng. Biarin kalian ada di rumah, tetapi tetap
ketika kita mengatakan shalom, kita harus katakan itu dengan penuh semangat. Kenapa? Karena percaya bahwa sesungguhnya damai sejahtera Tuhan itu selalu berlimpah dalam hidup kita. Ketemu lagi dalam ibadah online hari ini, harus tetap semangat. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang juga selalu semangat untuk memberkati kehidupan kita. Ya, jadi hari ini sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terlebih hari ini tema ibadah kita adalah tentang sukacita. Makanya sekarang pastiin teman-teman youth semuanya dalam kondisi yang bersukacita. Oke? Bisa lihat mungkin wajahnya? Saya bisa lihat nggak ya dari sini? Semua bersukacita ya. Kita bersukacita bukan karena sesuatu yang membuat kita seneng. Misalnya apa ya? Ujian kita misalnya bagus nilainya, atau kita baru dapat uang jajan nih misalnya, atau kita habis shopping online dapat yang diskon besar gitu ya. Enggak, tetapi sukacita itu adalah sesuatu yang muncul karena Tuhan Yesus itu ada di dalam hati dan hidup kita. Nah, makanya teman-teman youth di kondisi yang lagi PSBB begini, udah gitu kita mesti belajar di rumah, work from home, stay at home seperti itu, kita tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesusnya enggak libur. Tuhan Yesusnya tetap ada di dalam hati kita. Oleh karena itu pastiin hari ini ibadah online kita sama-sama boleh menikmati sukacita daripada Tuhan. Amin. Amin. Gitu kenceng ya ngomongnya. Siap? Kita memuji Tuhan sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dengan iman, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak
Kami percaya sesungguhnya kasih-Mu, kuasa-Mu ada senantiasa menyertai kami. Oleh karena itu, kami akan tetap bersukacita apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami. Bawa kami untuk menyembah-Mu lebih lagi. Bawa kami untuk memuji-Mu lebih lagi. Bawa kami untuk dapat menikmati Engkau lebih lagi. Haleluya Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah sukacita kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sukacitaku, Engkau Tuhan, sukacitaku. Sukacitaku, Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, sukacitaku. Kaulah Tuhan, pengharapanku. Kaulah Tuhan, sukacitaku. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Amin.
Pengumuman hari ini. Kita akan kembali bertemu dalam ibadah online minggu depan pada tanggal 3 Mei 2020. Ibadah online minggu depan adalah ibadah keluarga yang akan diadakan bersama-sama dengan anak-anak dan youth pada pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Tema ibadah keluarga minggu depan adalah kesetiaan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan maupun perpuluhan, dapat melakukan melalui transfer ke rekening Gereja Rehoboth Berea. Rekening adalah Bank BCA dengan nomor account 453 122 5222 atas nama Maria Herning Arumah _Sarinah. Bagi jemaat yang juga rindu memberikan persembahan dan perpuluhan secara elektronik, kami sudah menyediakan QR berikut ini. Jemaat dapat men-scan kode QR tersebut dan melakukannya melalui aplikasi OVO, GoPay, serta aplikasi elektronik lainnya. Untuk informasi yang lebih lengkap, dapat mengirimkan pesan melalui nomor telepon 0851 56 56 7265. Demikian pengumuman hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini kami boleh kembali bersama-sama melakukan ibadah secara online. Kami percaya itu tidak pernah membatasi kami di dalam persekutuan kami bersama dengan Engkau. Kami juga akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kiranya Engkau memberkati kami, setiap kami yang boleh mendengar firman Tuhan, mendapat berkat-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kiranya Engkau urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pada hari ini boleh kembali bersama-sama di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada pertanyaan, apa yang paling dicari manusia di dunia ini, maka jawaban salah satunya adalah kebahagiaan. Saya percaya bahwa setiap orang ingin bahagia, maka semua orang mencari kebahagiaan selama mereka hidup di dalam dunia ini. Kebahagiaan biasanya didapat dari hal-hal yang sifatnya sementara, temporary. Contohnya, kita bisa bahagia ketika kita mendapatkan uang yang banyak. Kita bisa bahagia ketika kita mendapatkan kekuasaan atau mungkin di dalam pekerjaan kita naik jabatan. Kita bisa bahagia ketika kita mendapatkan keberhasilan. Saya percaya saudara bahwa dunia dapat saja memberi kita kebahagiaan, tetapi dunia tidak dapat memberi kita sukacita. Karena menurut saya kebahagiaan dan sukacita merupakan dua hal yang berbeda. Bahagia itu di luar, sukacita di dalam. Orang yang bahagia di luar belum tentu bersukacita di dalam. Tetapi orang yang punya sukacita di dalam pasti bahagia di luar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan didasarkan pada berbagai peristiwa, berbagai hal, dan keadaan yang terus-menerus berubah. Maka dapat dipastikan kita akan terus kehilangan kebahagiaan. Kita akan kehilangan kebahagiaan ketika uang, ketika kekuasaan,
atau jabatan atau keberhasilan meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang tidak mengenal Allah, bahagia berasal dari hal-hal baik yang terjadi dan ketidakbahagiaan berasal dari hal-hal buruk yang menimpa. Namun berbeda bagi orang percaya, bagi kita sebagai pengikut Kristus, kita bisa mendapatkan lebih daripada sekedar bahagia. Kita bisa mendapatkan yang namanya sukacita. Kita dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita, baik atau buruk keadaannya. Saudara, kita dipanggil untuk tidak berpura-pura bahwa segalanya selalu baik-baik saja. Kita harus menyadari bahwa hidup itu penuh dengan kekecewaan, dengan rasa sakit. Tetapi yang perlu kita ingat, apapun yang terjadi, orang percaya bisa dan harus menemukan sukacita di dalam Kristus. Karena sukacita tidaklah bergantung pada baik atau buruknya kondisi kita. Tetapi sukacita bergantung pada pribadi Allah. Yaitu pribadi Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Oleh sebab itu saudara, sukacita merupakan buah roh. Di mana Roh Kuduslah yang menjadi sumber daripada sukacita kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, sukacita merupakan kehendak Allah bagi anak-anaknya. Kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya. Dia mau kita senantiasa mengalami yang namanya sukacita. Amin saudara. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita yang membedakan antara kita orang yang percaya Kristus dengan mereka yang tidak percaya. Karena kalau kita berbicara tentang kehidupan di dalam kerajaan Allah, sebetulnya sebuah kehidupan di dalam lingkungan yang penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kunci untuk memperoleh sukacita dari Roh Kudus? Saya akan membagikan 3 hal di sini supaya kita boleh bersama-sama belajar dan kita boleh menikmati sukacita yang penuh di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Syarat yang pertama yang harus kita miliki untuk kita memperoleh sukacita daripada Roh Kudus adalah pola pikir yang benar. Katakan sama-sama pola pikir yang benar. Mari kita akan membaca di dalam Matius 6 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengamati di dalam ayat ini pola pikir yang salah menjadikan harta di bumi seperti halnya uang, kekuasaan, keberhasilan menjadi tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadikan harta di bumi menjadi tujuan untuk memuaskan keinginan diri kita, menjadi tujuan supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Tetapi pada akhirnya kita akan menemukan bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan yang namanya sukacita. Kebahagiaan selalu berpusat kepada diri sendiri. Namun sukacita berpusat pada Allah dan kebenarannya. Oleh sebab itu saudara, saya percaya panggilan orang percaya
bukan untuk mencari kebahagiaan. Panggilan orang percaya untuk mengalami sukacita demi sukacita di dalam kehidupan mereka. Saudara, pola pikir yang benar ialah dengan mengumpulkan harta di sorga. Maka kita akan memperoleh sukacita yang kekal, sukacita yang dari Allah. Kenapa? Karena kita menjadikan Allah sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-33 dikatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini belum lama lagi rame di Instagram berbagi makanan kepada driver ojol, saudara. Dan setelah saya melihat, menarik juga untuk mengikutinya dan kemudian saya mencoba mengikutinya, saudara. Saya mulai memesan makanan dari GrabFood, kemudian ketika makanan mulai disiapkan, kemudian makanan selesai dan akan diantar, kemudian saya memberikan pesan kepada ojol tersebut. Saya bilang, Bapak, itu makanan buat Bapak saja. Tidak usah diantar ke saya. Mohon diterima makanan tersebut untuk makan siang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saya menunggu agak lama baru kemudian si ojol tersebut membalas. Dia bilang, oh ya terima kasih Pak. Kebetulan saya memesan dua makanan dan kemudian ojol tersebut bilang, ini yang satu buat saya Pak, nanti yang satu lagi buat teman saya juga, driver ojol juga. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dari situ saya mendapat pelajaran yang berharga sekali, saudara. Mungkin pemberian saya tidak cukup banyak dibandingkan dengan pemberian yang lain, mungkin akan jauh lebih besar. Tetapi setidaknya itu yang saya dapat berikan. Tetapi ada satu hal yang menarik yang saya dapatkan, saudara. Di mana sukacita yang saya dapatkan adalah ketika saya menyadari bahwa saya sedang menginvestasikan sesuatu. Yaitu sesuatu harta yang tidak ternilai harganya, harta yang kekal, yang tidak seorang pun dapat mengambilnya dalam diri saya, saudara. Saya sedang menginvestasikan suatu harta di sorga yang sifatnya kekal dengan pemberian saya. Itulah sukacita yang dimaksudkan untuk kita bisa mengalaminya. Bagaimana kita bisa hidup berbagi dengan orang lain. Kita punya pola pikir bahwa apa yang kita miliki bukan punya kita sendiri, tetapi kita juga bisa memberikannya kepada orang lain. Dan saudara, mungkin saya ke depan harus mulai belajar dengan apa yang saya miliki. Tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi hendaklah dengan pemberian saya. Maka saya sedang mengumpulkan harta di sorga yang kekal, yang tidak ada seorang pun dapat mengambilnya di dalam kehidupan saya. Dan hal yang kedua, saudara, bagaimana kita menerima sukacita dari Roh Kudus. Kita harus memiliki mata yang baik. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mata yang baik adalah mata yang mampu melihat kehendak Tuhan sekalipun kondisi di sekelilingnya mengecewakan. Oleh sebab itu ketika kita mampu melihat kehendak Tuhan di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak menyenangkan, itulah yang akan menjaga kehidupan kita, itulah yang akan menjaga hati kita untuk senantiasa mengalami sukacita. Saya melihat gambaran tentang mata yang baik ini adalah mata yang dimiliki oleh Yusuf. Saudara, saya percaya dijual kemudian jadi budak,
kemudian di penjara bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Sekalipun pada akhirnya Yusuf menjadi raja di Mesir, tetapi pengalaman sebelumnya itu tidak menyenangkan. Karena dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Dia mengalami berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan secara manusia, tetapi sekalipun dia mengalami begitu banyak hal yang tidak menyenangkan hatinya, tidak menyenangkan dirinya, dia memiliki mata yang baik. Dia mampu melihat rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang dia alami. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cara menjadi budak di penjara, kemudian dia naik menjadi raja. Disitulah cara Tuhan untuk menolong, untuk memberi makan ribuan orang di dunia ini yang pada waktu itu kelaparan. Atas pemerintahan Yusuf, semua orang yang datang ke Mesir boleh mendapatkan makanan. Itu yang Yusuf lihat. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan, bukan sakit hatinya terhadap kakak-kakaknya. Dia tidak membalas, justru sebaliknya. Ketika kakak-kakaknya mencari makan ke Mesir, dia menerima kakak-kakaknya. Kemudian memberikan tempat, memberi makan kepada mereka dan mencukupkan segala sesuatunya. Tetapi sebelum itu saudara, kita juga bisa melihat mata yang jahat, mata yang dimiliki oleh kakak-kakak Yusuf, di mana mata mereka mata yang penuh dengan amarah dan kebencian. Kita tahu ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya, kakak-kakaknya tidak bisa melihat rencana Tuhan itu. Justru sebaliknya, kakak-kakak Yusuf memiliki mata yang jahat. Mereka marah dan membenci. Kejadian 37 ayat yang ke-8b. Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa apapun boleh datang di dalam kehidupan kita. Kita bisa memilih dengan mata seperti apa kita akan memandang itu. Apakah dengan mata yang baik, mata yang mampu melihat rencana Tuhan, atau dengan mata yang jahat, mata yang penuh dengan kebencian dan amarah. Mari kita belajar dari kisah Yusuf. Biarlah kita memiliki mata yang baik, yang mampu melihat rencana Allah sekalipun kondisi tidak menguntungkan, tidak menyenangkan. Sama seperti kita saudara sebagai terang, dikatakan firman Tuhan, terang yang terletak di atas gunung yang dilihat oleh semua orang sehingga terang itu boleh menerangi kegelapan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf pun melakukan hal yang sama. Mata yang baik itu boleh menerangi semua orang dan semua orang boleh mendapatkan berkat daripada Yusuf. Dan hal yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami sukacita dari Roh Kudus. Yang ketiga, tidak mendua hati. Katakan sama-sama saudara, tidak mendua hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, kalau kita berbicara tentang Mamon, Mamon adalah nama dewa harta benda yang berasal dari bahasa Aram. Kata Mamon mempunyai arti mencari keuntungan yang tidak benar, mencari keuntungan secara tidak benar, mencari materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi. Tetapi kemudian caranya tidak benar, caranya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan saudara, sangat disayangkan sekali, banyak orang mau menjadi pengikut Kristus, tetapi mereka tidak mau meninggalkan cara mereka yang lama. Mereka masih mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Korupsi, menipu,
suap menyuap menjadi hal yang biasa. Ke gereja sih rajin, tetapi melakukan hal-hal yang tidak pernah benar pun rajin, saudara. Banyak orang ingin ikut Kristus tapi mereka tidak mau meninggalkan dunia. Tentu orang-orang seperti ini tidak akan pernah memperoleh yang namanya sukacita. Karena sukacita datang dari kebenaran. Ketika ada kejahatan di dalam diri kita, tentulah sukacita tidak akan pernah kita dapatkan. Seorang pencuri dapat saja dia bahagia ketika dia berhasil mencuri dan tidak tertangkap. Dia bisa bersenang-senang dengan uang hasil curiannya. Dia bisa membeli sesuatu yang dia inginkan. Dia bahagia di luar karena uang curiannya banyak dan dia tidak ditangkap. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin seorang pencuri memiliki sukacita di dalam. Karena apa yang dia lakukan merupakan kejahatan di hadapan Allah. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita perlu menguatkan hati kita. Kita harus memutuskan kepada siapa kita mengabdi. Apakah kepada Mamon, kepada dunia, atau kepada Allah. Kita tidak bisa memiliki keduanya. Karena kita tidak akan pernah mengalami sukacita. Ketika kita mendapatkan Kristus, dapatkanlah dia secara penuh. Dan sukacita akan menjadi bagian kita. Tetapi ketika kita mendapatkan Kristus dan tidak mau meninggalkan dunia, maka tidak akan pernah kita mengalami yang namanya sukacita. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Yakobus 1 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya biarlah ketiga hal ini menjadi kunci untuk kita memperoleh sukacita yang sejati, yang diberikan, yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Tiga hal ini berbicara tentang pola pikir yang benar. Kemudian yang kedua, mata yang baik. Dan yang ketiga, tidak mendua hati. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan sudah disampaikan, boleh memberkati kami. Kami tidak mencari kebahagiaan yang semu, tapi kami mencari sukacita yang kekal yang kami dapatkan di dalam satu pribadi, yaitu Allah sendiri, Allah Roh Kudus yang diam di dalam hati kami. Biarlah tiga prinsip kebenaran bagaimana kami mendapatkan sukacita boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mengumpulkan harta di sorga. Kami tidak mendua hati dan kami menjadi orang-orang yang betul-betul memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka menjadi penuhlah sukacita kami di dalam Engkau. Kami bersyukur biarlah Roh Kudus selalu berbicara di dalam setiap hati kami yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama angkat kedua tangan kita. Mari kita terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.